Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita. Dan insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan membahas terkait dengan zakat. Zakat secara bahasa itu bermakna an-nama wa ziyadah. Iya. Jadi katakan zakat syai' idza nama wa zadah. Zakat itu artinya berkembang dan bertambah. Ya, perkembangan, pertambahan, pertumbuhan itu secara bahasa. Nah, jadi disebutkan di dalam kamus Al-Wasit atau Al-Mu'jam Al-Wasit, "Faz-zakatu hiya al-barakatu wan nama wat-taharatu was-salah." Zakat secara bahasa itu artinya berkah, ya, bertambah, ya, taharah, suci, was-salah, dan baik. Ya, jadi keberkahan, pertambahan atau pertumbuhan, ya, suci, nah, dan kebaikan. Ini makna ya zakat secara bahasa. Adapun secara istilah, zakat itu adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi ikhraji juz'in wajibin syar'an fi malin muayyanin li ta'ifatin aw jihatin makhsusah. Ya, zakat adalah beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian yang wajib secara syar'i dari harta tertentu. Ya, beribadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan bagian yang wajib secara syar'i dari harta tertentu. Jadi tidak semua harta dikeluarkan zakatnya. Ya, hanya harta tertentu saja. Seperti emas, ya, perak, mata uang, ya. Demikian juga ada zakat peternakan seperti onta, sapi, kambing. Nah, demikian juga yang lainnya. Namun tidak semua harta. Seperti kendaraan tidak ada zakatnya, rumah tidak ada zakatnya. Nah, kecuali kalau disewakan. Li ta'ifatin aw jihatin makhsusah. Dikeluarkan kepada kelompok tertentu. Nah, nanti akan dijelaskan. Ya, siapa-siapa saja yang berhak untuk mengeluarkan atau diberikan zakat. Nah, ini zakat secara istilah.
Dan zakat itu merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Ya, dia adalah rukun dari rukun Islam. Nah, berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama dibangun di atas 5 pondasi. Salah satu diantaranya adalah wa ita'iz zakah, yaitu menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat. Demikian juga dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bay'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslimin." Kata Jarir bin Abdullah, saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menasihati setiap muslim. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi orang yang menahan atau tidak mau mengeluarkan zakat. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat di masa beliau radhiyallahu taala anhu. Dan zakat ini memiliki beberapa keutamaan. Di antara keutamaannya yang pertama, annaha min sifatil abrari ashabil jannah. Dia merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat orang baik dari penduduk surga. Zakat itu merupakan sifat dari penduduk surga. Ya, sebagaimana disebutkan di surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Itu sifat-sifat orang yang bertakwa yang ada di surga, dimasukkan di dalam surga. Ya, mereka dulunya selalu berbuat baik. Ya, sedikit tidurnya di malam hari dan mereka beristighfar ya di waktu sahur. Dan ya, pada hartanya ada hak bagi orang yang meminta dan orang yang terhalangi. Ya, maka dia berikan kepada orang-orang yang meminta. Ya, maksudnya orang yang berhak untuk mendapatkan hartanya. Demikian juga yang kedua dari keutamaan zakat, bahwasanya annaha min sifatil mu'minina al-mustahiqqina bi rahmatillah. Ya, mengeluarkan zakat itu merupakan sifat orang yang beriman, orang yang berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surah At-Taubah ayat 81. Nah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Ini surah At-Taubah ayat
71 afwan. Ya, ayat 71. Kaum mukminin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu adalah pelindung. Ya. Mereka mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka menaati Allah dan Rasul-Nya. Ya, maka mereka ini sayarhamuhumullahu. Mereka ini adalah orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya. Yang ketiga dari keutamaan zakat, annallaha yunammiha wa yurabbiha li sahibiha. Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan dan mengembangkan ya harta ya orang yang memilikinya. Nah, jadi harta kita akan diberkahi, akan dikembangkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Nah, sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 76. Yamhaqullahu riba. Allah akan menghapus riba, menghancurkan riba. Wa yurbis sadaqat. Dan Allah akan mengembangkan zakat. Nah, kemudian yang keempat dari keutamaan zakat, bahwasanya annaha sababun linuzulil khairat. Bahwasanya itu adalah sebab ya turunnya kebaikan. Ya, turunnya kebaikan. Dan apabila seorang tidak mengeluarkan zakat, maka itu sebab terhalangnya kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qitr. Illa muni'ul qatr minas sama. Walau lal bahaim lam yumtaru." Ya, dan tidaklah satu kaum menahan zakat harta mereka kecuali akan dihalangi ya turunnya hujan dari langit. Seandainya bukan karena binatang ternak, maka tidak akan diturunkan hujan. Nah, maka ini keutamaan yang besar. Kemudian ya, di antara keutamaan zakat, annaha tukaffirul khataya wad-dzunub. Bahwasanya zakat itu menghapuskan dosa-dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah ya itu akan memadamkan atau menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Nah, demikian juga di antara keutamaan zakat bahwasanya annaha dalilun ala sidqi imanil muzakki. Itu adalah tanda akan jujurnya atau benarnya keimanan orang yang berzakat. Kenapa? Wadhalika annal mal mahbubun lin nafs atau mahbubun lin nufus. Ya, karena harta itu disukai oleh jiwa. Ya. Dan yang namanya hal yang disukai kalau dikeluarkan itu menunjukkan kejujuran. Ya. Karena itu sesuatu yang hilang dari diri kita dan itu adalah hal yang dicintai, kemudian hilang ya, luput dari kita lalu bersabar, itu pahalanya sangat besar.
pahalanya sangat besar. Ya, seorang misalnya meninggal, ya, anaknya, anak perempuannya, lalu dia ridha dengan hal tersebut, maka anak perempuan itu akan, ya, menjadi penghalangnya nanti dari neraka. Demikian juga anak laki-laki. Demikian juga anak laki-laki. Yang jelas sesuatu yang dicintai kemudian luput dan seorang ridha, seorang bersabar dengan hal tersebut, maka itu menunjukkan, ya, kejujurannya, kebenaran keimanannya. Sebagaimana harta itulah hal yang dicintai. Ya, hal yang dicintai. Ketika dikeluarkan, ya, maka itu menunjukkan akan, ya, baiknya keimanan seseorang. Dan masih banyak, ya, keutamaan zakat yang lainnya. Nah, kemudian hukum menahan zakat. Ya, hukum menahan zakat. Ittafaqal ulama ala anna man jahada wujub az-zakati wa ankara fardiyataha fahuwa kafirun bil ijma' li'annahu mukadzibun bil Qur'ani was sunnah. Nah, para ulama sepakat bahwa siapa yang mengingkari kewajiban zakat, ya, maka dia kafir menurut ijma'. Jadi kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Li'annahu mukadzibun bil Qur'ani was sunnah. Karena dia mengingkari, mendustakan Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Dia mengingkari Al-Qur'an dan sunnah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertobat dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Berarti kalau tidak salat bukan saudara. Kalau tidak zakat berarti bukan saudara. Ya. Kalau dia mengingkari hal tersebut, berarti dia keluar dari Islam. Nah, karena itu para ulama mengatakan fal ukhuwatu fid dini la tantafi illa bi khurujil insani minal millah. Iya. Persaudaraan dalam agama itu tidak akan hilang kecuali seorang keluar dari agama. Nah, maka hendaknya seorang itu, ya, memahami hal tersebut, bahwasanya mengingkari kewajiban zakat maka itu adalah kekufuran. Adapun kalau seorang itu tidak mengeluarkan zakat karena bakhil, karena pelit, namun tidak mengingkari kewajibannya, dia tetap mengakui bahwa itu adalah hal yang wajib, maka orang yang seperti ini murtakibun li kabiratin minal kabair. Ya, orang yang seperti ini melakukan dosa yang sangat besar. Jadi itu adalah pelaku dosa besar dan tidak kafir. Ya, tidak kafir. Nah, ini hukum meninggalkan zakat. Nah, kemudian syarat zakat, ya, yang pertama al-hurriyah, merdeka. Ya.
orang yang merdeka. Kemudian yang kedua adalah al-Islam. Iya, dia adalah seorang muslim. Ya, dia seorang muslim. Karena itu budak tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, demikian juga orang kafir itu tidak wajib atau tidak ada zakat bagi mereka walaupun mereka disiksa, ya, disebabkan karena tidak mengeluarkan zakat. Tapi andaikan mereka mengeluarkan zakat, zakatnya tidak diterima. Karena diantara syarat diterimanya amalan itu adalah keimanan. Ya, diantara syarat diterimanya amalan itu adalah keimanan. Nah, dan zakat itu, dan ini menunjukkan akan kemudahan Islam, bahwasanya zakat itu Alhamdulillah. Ya. Bahwasanya zakat itu tidak dikeluarkan kecuali sudah mencapai nisabnya dan juga mencapai haulnya. Iya. Demikian juga harta itu dimiliki secara sempurna. Nah, jadi harta itu dikeluarkan zakatnya pertama kalau mencapai haulnya, sudah setahun dimiliki. Yang kedua mencapai nisabnya. Ya, mencapai nisabnya. Dan harta itu dimiliki secara sempurna. Ya, harta itu dimiliki secara sempurna. Nah, baik. Kemudian kita masuk pada, ini sebenarnya panjang kalau ya dibahas semua terkait dengan ada zakat, ya, ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat binatang ternak, ya, berupa onta, kambing, ya, sapi. Demikian juga ada, ya, zakat pertanian dan selainnya, ya, zakat perdagangan, ya, juga. Nah, insyaallah, ya, kita akan menyebutkan masarifuz zakah, iya, kepada siapa dikeluarkan zakat itu. Nah, pada siapa dikeluarkan zakat itu. Karena ini insyaallah, ya, mungkin ada di antara kita yang memiliki harta, iya, dan ingin mengeluarkan zakatnya, itu dia harus tahu, ya, kemana arah dari zakat tersebut. Disebutkan di surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, innama, sungguhnya hanya. Innama itu disebut dengan adatul hasr, alat pembatas, ya. Jadi tidak ada yang lain, hanya itu saja. Karena innama itu disebut dengan al-hasr, pembatasan, ya,
fala yajuzu sarfu zakati li ahadin aw fi wajhin ghairi dakhilin fi hadhil asnaf. Tidak boleh mengarahkan zakat itu kepada seorang yang tidak masuk dalam apa yang disebutkan di ayat ini. Karena dikatakan innama, hanya, sungguhnya hanya, berarti ya dari yang lain. Dikatakan sungguhnya sedekah itu hanya lil fuqara, pertama orang fakir, wal masakin, yang kedua orang miskin, wal amilina 'alaiha, yang ketiga amil, wal mu'allafati qulubuhum, yang keempat orang yang dilembutkan hatinya, dan ini akan disebutkan nanti. Yang dimaksud dengan orang yang dilembutkan hatinya. Yang kelima fir riqab, membebaskan budak, wal gharimin, ya. Yang keenam orang yang berutang. Wa fi sabilillah, yang ketujuh adalah orang yang berada di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Dan yang kedelapan wa banis sabil, ibnu sabil, ya, fardhatan minallah wallahu alimun hakim. Itulah hal yang diwajibkan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, maka di sini disebutkan 8 golongan. Yang pertama adalah al-fuqara, ya, wal masakin, dan yang kedua adalah al-masakin. Siapa mereka ini? Dikatakan bahwasanya wal fuqara wal masakin hum ahlul hajah alladzina la yajiduna ma yakfihim. Ya, al-fuqara dan al-masakin itu adalah orang yang butuh dan mereka tidak mendapatkan apa yang mencukupinya. Nah, itu makna al-fuqara wal masakin. Itu orang yang butuh dan mereka tidak mendapatkan apa yang mencukupinya. Nah, dan dua kata ini, fakir, miskin, kalau disebutkan bersamaan maka itu berbeda. Jadi kalau disebutkan berpisah maka yang satunya masuk. Ini ada kaidah idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, jadi idza jatama'a iftaraqa, kalau disebutkan dikumpulkan maka dia berbeda maknanya. Ya, fakir miskin. Nah, berarti fakir lain, miskin lain. Wa idza iftaraqa ijtama'a, tapi kalau disebutkan salah satunya saja maka yang lainnya masuk. Saya miskin, itu artinya fakir juga, ya. Nah, itu ya. Tapi kalau misalnya fakir miskin, nah, fakir beda, miskin beda. Nah, apa bedanya? Ya, kata para ulama bahwasanya orang yang fakir itu adalah, ya, asyaddu hajatin minal miskin, lebih butuh daripada orang miskin. Itu fakir. Nah, jadi lebih butuh daripada orang miskin. Dan ini pendapat dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, mengatakan bahwasanya annal faqira asyaddu hajatin minal miskin. Orang fakir itu lebih butuh daripada orang miskin. Nah, daripada orang miskin. Ya. Jadi kata para ulama, kalau misalnya ada, gambarannya begini. Kalau ada orang kebutuhannya dalam sebulan 3 juta, dia punya penghasilan 2,5, maka ini miskin. Kan tidak cukup dalam sebulan. Ya. Tapi kalau ada orang kebutuhannya 3 juta dalam sebulan,
penghasilannya cuma 1 juta, ya, atau cuma 2 juta, berarti jauh dari ya kebutuhan, maka ini adalah fakir. Ya, ini adalah fakir. Jadi fakir itu lebih butuh daripada miskin, ya, lebih butuh dari miskin. Maka orang yang seperti ini, ya, itu berhak untuk mendapatkan, ya, mendapatkan zakat. Nah, hanya saja para ulama menyebutkan, ya, bahwa, dan itu disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya orang yang diberi zakat itu adalah orang yang melakukan salat, ya, orang yang menegakkan salat. Kenapa? Karena Allah wajibkan zakat itu untuk membantu orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membantu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan bahwasanya ini disebutkan di Majmu' al-Fatawa, ya. Dikatakan bahwasanya kadzalika la yanbaghi an tu'taz zakah kadzalika la yanbaghi an tu'tiyaz zakah liman la yasta'inu biha ala ta'atillah. Demikian juga tidak layak untuk memberikan zakat kepada orang yang tidak, ya, membantu untuk melakukan ketaatan. Ya, jadi dia tidak memanfaatkan hal itu untuk taat kepada Allah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat itu untuk membantu melakukan ketaatan. Maka faman la yusalli, siapa yang tidak salat, la yu'ta, tidak dikasih, hatta yatub, sampai dia bertobat, wa yaltazima bi'ada'is salah, dan dia komitmen melakukan salat. Ya. Nah ini, ya, biasanya, ya, sudah berhak menerima zakat, tidak salat lagi. Ya, istilahnya miskin, ya, tidak salat juga. Kasihan orang yang seperti ini. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang berhak untuk menerima zakat adalah al-amiluna 'ala zakat. Itu orang yang bekerja, sebut dengan amil. Hanya saja amil itu ditetapkan oleh pemerintah, ya, diangkat oleh pemerintah. Tidak boleh seorang mengangkat dirinya sebagai amil. Misalnya dia mengumpulkan zakat, ya, lalu dia bilang saya amil. Ya, mana SK-nya? Ya. Ya, amil itu ditetapkan oleh pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah. Sebagaimana di masa Nabi SAW, Nabi menunjuk orang-orang untuk mengumpulkan zakat, ya. Dan di negeri ini juga ada amil-amil zakat, ya, yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Basnas, ya. Nah, itu amil. Nah, maka tidak boleh seorang mengangkat dirinya sebagai amil. Nah, kalau panitia, ya, misalnya seperti di masjid itu panitia yang mengumpulkan zakat, itu bukan amil, dia hanya membantu orang, ya. Karena amil itu sekali lagi ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian yang keempat adalah al-mu'allafatu qulubihim, yaitu orang yang dilembutkan hatinya. Dan orang yang dilembutkan hatinya itu ada dua. Pertama, orang yang
baru masuk Islam, keimanannya masih lemah, maka diberi zakat agar dia semakin kokoh di atas Islam. Ya, dia semakin kokoh di atas Islam. Yang kedua adalah mayurja Islam, orang yang diharapkan keislamannya. Jadi belum masuk Islam, ya, belum masuk Islam, tapi diharapkan keislamannya, sehingga ketika dia dikasih zakat maka hatinya akan condong masuk ke dalam Islam. Ya. Atau ya, itu tadi orang kafir, ya, masih kafir, diharapkan masuk Islam. Atau orang yang dikhawatirkan keburukannya, ya, dia selalu mengganggu kaum muslimin. Ya, begitu dikasih zakat, nah, dia menahan, tidak mengganggu. Ya, maka ini juga masuk di dalam al-mu'allafati qulubihim, orang yang dilembutkan hatinya. Nah, kemudian yang kelima adalah wafir riqab, orang yang membebaskan budak. Ya, pembebasan budak. Apakah budak itu sendiri yang ingin membebaskan dirinya seperti dia bekerja, ya, atau kita ingin membebaskan, ya, budak. Pembebasan budak itu luar biasa. Banyak kafara di dalam agama itu terkait dengan pembebasan budak. Ya, orang yang melanggar di bulan Ramadan, yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, ya, itu hukumannya atau kafaranya diantaranya adalah pembebasan budak. Ya, pembebasan budak. Dan selainnya ada beberapa perkara yang dengan itu harus membebaskan budak. Kemudian yang keenam adalah al-gharimun, orang yang berutang. Dan orang yang berutang itu ada dua. Ya. Yang pertama, man kana alaihi dainun limaslahati nafsi. Orang yang berutang untuk dirinya. Ya. Orang yang berutang untuk dirinya. Dan yang kedua adalah al-gharim li islahi dzatil bain. Ya. Itu orang yang berutang untuk mendamaikan dua kelompok. Jadi misalnya ada dua kelompok yang berselisih, ya, mau didamaikan, ya, tidak bisa didamaikan kalau tidak berutang, maka boleh, ya. Dan orang yang berutang karena ingin mendamaikan dua kelompok itu juga dimasukkan dalam hal ini, ya. Dia berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, kemudian yang ketujuh adalah orang yang berada di jalan Allah, maksudnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, untuk meninggikan, ya, Islam, maka yang seperti ini juga mendapatkan atau berhak untuk mendapatkan, ya, zakat. Dan yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Nah, apa yang dimaksud dengan Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itu adalah orang yang terputus di perjalanan. Ya. Walaupun mungkin di daerahnya adalah orang yang kaya. Ya.
Di daerahnya orang yang kaya. Nah, jadi kalau di daerahnya orang yang kaya, tapi dia melakukan perjalanan, terputus di jalan, dia mau kembali tidak bisa, dia mau melanjutkan tidak bisa, maka yang seperti ini berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi ya, disebutkan juga oleh para ulama, syaratnya itu safarnya bukan safar maksiat. Perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Kalau dia melakukan perjalanan misalnya untuk pergi berjudi, ini tidak boleh. Ya. Atau perbuatan maksiat yang lainnya. Ya, atau perbuatan maksiat yang lainnya. Ini tidak dibolehkan. Ya, ini tidak dibolehkan. Baik. Sini ada hal yang mungkin penting juga. Bolehkah suami istri saling memberi zakat? Ya, suaminya memberikan zakat kepada istrinya, atau istrinya memberi zakat kepada suaminya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa suami tidak boleh memberi zakat kepada istrinya. Ya, suami tidak boleh memberi zakat kepada istrinya. Kenapa? Karena itu adalah kewajibannya memberi nafkah. Ya, kewajibannya untuk memberi nafkah. Ya, tidak boleh seorang suami ini saya kasih zakat ya. Ya, itu kewajiban untuk memberi nafkah. Nah, tapi kalau seorang istri, ya, kalau seorang istri itu boleh memberikan zakat kepada suaminya. Ya, termasuk juga sedekah. Ya, boleh memberi zakat kepada suaminya. Nah, berdasarkan hadis dari ya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Zainab istrinya Ibnu Mas'ud itu datang kepada Nabi SAW. Ya. Dan Zainab berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, innaka amartal yawm bis sadaqah wa kana indi huli fa aradtu an atasaddaqa biha." Kata Zainab istrinya Ibnu Mas'ud, "Wahai Nabi Allah, ya, wahai Rasulullah, engkau memerintahkan hari ini untuk bersedekah. Dan saya punya perhiasan. Saya ingin bersedekah dengannya." Faza'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu, ya, annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihi. Dan Ibnu Mas'ud menyangka bahwasanya dia dan anak-anaknya yang lebih berhak untuk aku sedekahi. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Ibnu Mas'ud. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Zaujuka wa waladuka ahaqqu, ya, man ya, zaujuki wa waladuki ahaqqu min man tasaddaqti bihi alaihim. Ya, suamimu dan anak-anakmu, ya, maksudnya anaknya Ibnu Mas'ud, itu lebih berhak untuk engkau sedekahi. Nah, berarti seorang istri kalau misalnya dia kaya, ya, suaminya miskin, ya, maka boleh bersedekah atau mengeluarkan zakat hartanya kepada suaminya. Ya, tapi seorang suami, ya, itu dia memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin ini yang bisa kita sebutkan secara ringkas terkait dengan zakat. Ya, sebelum kita tutup, mungkin
Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan beberapa, Ustaz. Yang pertama, orang yang berhutang untuk diri, misalnya dia berhutang untuk kemewahan, Ustaz. Saya katakan dia mau beli motor yang bagus misalnya, seperti akhirnya ngutang misalnya. Apakah yang seperti ini berhak menerima zakat? Terus ada 4 pertanyaan, Ustaz. Yang kedua, masih sama juga orang yang berhutang untuk diri sendiri, tapi dia sebenarnya mampu membayar hutangnya, Ustaz. Apakah dia termasuk tetap berhak menerima zakat? Yang ketiga, terkait Ustaz, jomblo misalnya yang ingin menikah, Ustaz. Misalnya dia butuh uang mahar, Ustaz, tapi dia tidak punya. Apakah dia termasuk golongan fakir miskin? Terus yang terakhir, orang yang jihad di jalan Allah, apakah para dai yang berdakwah termasuk orang yang berjihad, Ustaz? Termasuk golongan penerima zakat, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Yang pertama, kalau dia berutang itu, katakan tadi kemewahan ya. Maka itu sebenarnya ada selayaknya. Tapi kalau dia berutang untuk kebutuhan, misalnya dia mau beli motor, karena memang itu dibutuhkan, ya, karena itu dibutuhkan, misalnya untuk operasional, dia pedagang, maka yang seperti ini tidak ada masalah, ya, dan itu boleh dikasih. Tapi kalau hanya untuk bermewah-mewah saja, ini tidak selayaknya seorang berutang untuk, ya, mempermewah dirinya dan juga memperkaya dirinya. Karena utang itu ada hal yang sangat berat hukumannya, ya, berat hukumannya, termasuk salah satu, ya, sebab sehingga seorang itu akan mendapatkan, ya, siksaan di dalam kuburnya kalau dia berutang. Wallahu ta'ala. Yang kedua, yang berutang tapi dia mampu bayar. Iya, kalau dia berutang kemudian mampu bayar, maka itu tidak ada masalah, tidak dikasih. Misalnya dia kredit, ya, dia mampu membayar. Kecuali kalau misalnya, kalau dia mau keluar, ya, kredit ya, riba, ya, dia mau keluar dari hal tersebut dan dia tidak punya, ya, tidak punya ini dana cash, maka boleh, ya, dibantu dengan hal tersebut. Tapi kalau misalnya dia kreditnya syar'i, karena termasuk hal yang diperbolehkan itu jual beli secara kredit, cuma ada syarat-syaratnya, ya, ada syarat-syaratnya, ya, barang yang dijual secara kredit itu harus dimiliki, ya, banyak-banyak kredit itu belum dia miliki barang kalau dia jual. Nah, kalau dia mampu membayarnya maka tidak dikasih, ya, nah, dia mampu membayarnya, cuma dia bayar secara taksir. Nah, atau jual beli secara taksir. Nah, gimana dengan jomblo, ya, yang mau menikah kemudian tidak punya mahar? Boleh dibantu, ya, boleh dibantu. Nah, ada yang mau di sini? Ya. Nah, boleh dibantu dengan ya, meringankan bebannya, mau dikasih zakat, itu tidak ada masalah. Ya, Allah Ta'ala. Para dai, ya, para dai, kenapa? Apakah termasuk orang yang berjihad di jalan Allah, golongan? Nah, berjihad itu orangnya, iya. Walaupun ada sebagian juga menyebutkan hal itu. Allah Ta'ala.